Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua, semoga di pagi hari ini kita semua masih dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua bisa bersama-sama mengikuti kegiatan belajar daring dengan hati yang gembira. Nah, di video kali ini akan membahas memahami proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Selamat belajar! Proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Adapun tujuan pembelajaran pada bab proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ialah yang pertama, memahami proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kedua, merencanakan kebutuhan bisnis kepada konsumen atau pelanggan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dan yang ketiga, menganalisis strategi implementasi atau instalasi dan konfigurasi kepuasan pelanggan. Nah, tujuan yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, yaitu memahami proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Zaman sekarang ini adalah zaman modern. Hampir semua hal bisa dilakukan dari rumah. Mulai membayar semua tagihan, baik berupa tagihan telepon, internet, TV berbayar, listrik, PDAM, dan lain-lain. Cukup dengan menggunakan m-banking dan semua bisa dilakukan dengan cara online. Kita tidak dapat memungkiri pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita. Teknologi informasi atau IT telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Hampir dari seluruh perusahaan baik skala besar maupun kecil menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap layanan bisnis yang mereka kelola. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan lain-lain. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pola kerja, misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau e-dagang. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan pelanggan, transaksi pembelian, tracking pengiriman barang, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan internet, e-dagang dalam tata kelola kehidupan juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database. E-surat atau surat elektronik dalam bentuk teknologi non-komputer yang lainnya seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. Definisi proses. Proses adalah suatu tahap atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau hasil. Definisi bisnis. Bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau sebuah organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, dari kedua definisi tadi, menurut kalian apa itu definisi proses bisnis? Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang memang dirancang untuk menyelesaikan tujuan tertentu dalam sebuah organisasi seperti pelanggan dan pasar karakteristiknya, seperti memiliki tujuan, memiliki input tertentu, memiliki output, menggunakan sumber daya, memiliki sejumlah aktivitas yang dilakukan dalam suatu urutan, dapat mempengaruhi lebih dari satu unit organisasional, menciptakan suatu nilai untuk konsumen.
Definisi tersebut menegaskan akan pentingnya aspek bagaimana sebuah produk dikerjakan dalam sebuah organisasi. Bertolak belakang dengan fokus yang menekankan pada aspek apa yang produk akan keluarkan. Contoh-contoh proses bisnis di bidang teknologi komputer jaringan dan telekomunikasi. Yang pertama adalah proses bisnis di bidang produk, contohnya pembuatan sebuah website atau membuat sebuah aplikasi. Yang kedua adalah proses bisnis di bidang jasa, contohnya pada saat menginstalasi sebuah jaringan atau instalasi internet. Fungsi teknologi informasi pada proses bisnis ialah menyediakan alat yang mempunyai kemampuan untuk merespon dan menghadapi tekanan bisnis, untuk menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih modern. Kalian sekarang merupakan siswa-siswi jurusan teknologi komputer jaringan dan telekomunikasi. Jadi, kalian harus tahu bahwa proses bisnis sangat erat dengan teknologi komputer jaringan dan telekomunikasi sekarang. Adapun pastinya untuk mengelola proses bisnis tersebut membutuhkan peralatan teknologi seperti komputer, laptop, handphone, printer, dan yang lainnya. Dalam penggunaan peralatan tersebut terdapat penerapan sistem komputer. Sistem komputer sendiri ialah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Kemudian, apa saja sih perangkat yang terdapat pada sistem komputer tersebut? Tuliskan secara rinci beserta contoh dari masing-masing sistem komputer tersebut. Ada banyak sekali proses bisnis dalam bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk lebih mengembangkan kemampuan baik perusahaan atau perseorangan. Berikut adalah beberapa alasan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama, mempermudah cara berkomunikasi. Salah satu contoh alasan bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah mempermudah cara komunikasi. Contohnya adalah email sebagai sarana utama berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaannya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan faksimiles untuk berkomunikasi. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang, yang memungkinkan seseorang untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem chat atau chatting, alat pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti webinar, voice over internet protocol, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kedua, memberikan pemberitahuan dan sumber informasi. Melalui internet, kita hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata kita. Semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang kita kelola. Selain itu, kita dapat dengan mudah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor kita. Ketiga, manajemen data. Zaman dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Dulu, deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan, sekarang ini sudah tidak terlalu dibutuhkan oleh beberapa perusahaan dengan adanya sebuah database. Saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, terlepas dari lokasi geografis mereka. Perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara sejumlah besar data historis secara ekonomis, dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. Keempat, sistem informasi manajemen. Menyimpan data hanya menguntungkan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan taktis dari strategi itu. Sistem informasi manajemen atau SIM memungkinkan perusahaan untuk melacak data, penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dari waktu ke waktu, memaksimalkan laba atas investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan.
Manajer dapat melacak penjualan setiap hari yang memungkinkan mereka untuk segera bereaksi terhadap angka yang lebih rendah dari perkiraan dengan meningkatkan produktivitas karyawan atau mengurangi biaya item. Kelima, Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan IT untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan karena data record. Salah satu contohnya pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah mengenai informasi pengiriman barang yang ia pesan. Dengan adanya CRM staff, perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan. Karena seluruh interaksi disimpan dalam sistem CRM, pelanggan pun menjadi tenang karena mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Hal ini memberikan keuntungan bagi setiap perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Keenam, aktivitas bisnis 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Seiring dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelaku IT mulai gencar memanfaatkan kemajuan tersebut. Khususnya dalam bidang teknologi informasi, para pelaku IT dapat memperoleh kemudahan dalam setiap urusannya. Dunia bisnis sudah sangat kompetitif di mana ada banyak persaingan untuk dapat terus berkembang. Diperlukan kreativitas, kegigihan, dan pengetahuan yang maju agar bisa bersaing di dalamnya. Melihat banyaknya fungsi yang diperoleh dari teknologi informasi, sangat jelas kalau kita akan sangat membutuhkannya. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Saksikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.